Ya, baik. Selamat siang, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pertemuan hari ini ya, yaitu terkait dengan seminar riset sistem akuntan apa ya, eh, SPM ya, sistem pengendalian manajemen. Dan berdasarkan materi itu yang kita bahas ya pada pertemuan minggu lalu itu adalah yang berkaitan dengan budget preparation ya. Nah, sekarang kita masuk pada topik berikutnya ya, yaitu analyzing financial performance report ya. Ya, analisa laporan keuangan ya. Jadi analisa uh, laporan keuangan atau analisa kinerja laporan keuangan. Nah, ini bisa dilakukan pada pada fase ini gitu ya. Ini kita bisa lakukan dengan beberapa pendekatan ya. Terutama analisanya adalah analisa varian ya. Jadi yang dikatakan dengan analisa varian itu apa gitu ya? Ya, analisa varian itu adalah analisa aktual yang didapatkan ya dengan yang dianggarkan ya dalam suatu unit. Nah, jadi inilah yang namanya analisa varian. Nah, jadi analisa varian meliputi anggaran pendapatan ya yang merupakan bagian dari penganggaran. Nah, di sini harus dilakukan analisa varian ya, calculating variance. Jadi pada fokus ini eh, analisa varian di sini lanjutan dari pengembangan baik itu pendekatan pengembangan berkelanjutan atau continuous improvement atau juga yang namanya Kaizen gitu ya. Dan analisa varian di sini juga ini banyak digunakan oleh perusahaan dan dilakukan analisanya per bulan ya antara aktualnya ya dengan anggarannya ya dari setiap unit dari keseluruhan organisasi ya. Dan banyak juga melaporkan bahwasanya dari analisa varian tersebut menunjukkan dari terutama di lampiran 10.1 ya. Nah, pada lampiran 10.1 terlihat ya bahwasanya aktual profit 52.000 lebih tinggi dari anggarannya. Jadi prinsipnya di sini adalah bagaimana prinsip menganalisa varian atas pendapatan ya. Dan kalau kita lihat ya dari tabel berikut gitu ya. Jadi dari tabel berikut analisa varian itu membandingkan ya antara aktual dengan budget. Nah, dari aktual dengan budget itu misalnya penjualan ya dari 875 ya dianggarkan 600 tentu saja ada selisih ya selisih better ya actual better yaitu 275. Nah, begitu juga variable cost ya antara apa di sini yang di aktualnya 583 yang dia budgetkan 370 ya maka dapat selisih unfavorable yaitu 213. Begitu juga kontribusi margin gitu ya. Dapat selisih 62 sedangkan fixed asset tetap gitu ya. Sehingga profit before tax itu adalah 52 ya. Artinya di sini ada varian yang menguntungkan ya dari antara aktual dengan yang dianggarkannya sebesar 52. Nah, di sini uh, jadi dengan kata lain yang namanya analisa varian itu bisa dilakukan baik dari seluruh komponen gitu ya, pada seluruh komponen. Apakah mau komponen biaya non manufaktur gitu ya, seperti misalnya biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya R&D. Nah, ini bisa dilakukan ya analisa variannya. Ya, jadi seperti ini gitu ya. Khusus untuk administration ya sebagai bagian non manufacturing cost. Begitu juga yang marketing ya, dia bisa dilakukan analisa variannya. Ya, begitu juga research and development ya, begitu bisa dilakukan analisa variannya ya. Dan dan bukan hanya non manufacturing cost ya, tetapi juga manufacturing cost, baik itu variable cost maupun juga fixed cost gitu ya. Kemudian juga unsur komponen penjualan ya, analisa varian dilakukan adalah varian baik dari sisi volume maupun juga dari sisi harga ya.
Nah, ini lingkup dari analisa varian. Dan kerangka analitik yang menunjukkan analisa varian di sini mengikuti beberapa hal gitu ya. Pertama, mengidentifikasi faktor sebab akibat dari suatu laba. Nah, ini perlu dianalisa. Kemudian juga membreakdown keseluruhan komponen yang menguntungkan ya. Varian apa saja komponen yang paling menguntungkan, maka di breakdown ya. Kemudian juga berfokus pada uh, varian profit dari setiap masing-masing faktor apa saja sebab akibatnya. Kemudian juga melakukan perhitungan secara spesifik serta terpisah ya, masing-masing dari faktor-faktor yang penyebab dari varian tersebut ya, dan juga memisahkan ya, memisahkan secara terpisah kompleksiti sekuensial dari masing-masing apa ya anggaran tersebut berdasarkan pada yang sifatnya hal yang dasar adalah common sense level ya. Artinya hal-hal yang seperti apa yang merupakan hal yang dari hal yang biasa sampai yang tidak biasa. Jadi dipisahkan secara complexity sequential ya. Nah, untuk analisa varian pendapatan pada section ini digambarkan ya bagaimana menghitung ya mulai dari harga, harga jual, volumenya ya, kemudian juga varian campurannya. Jadi perhitungannya masing-masing dari produk. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, yang namanya selling price itu harga ya kan. Misalkan ini harga ini kuantitasnya, ini harganya dari produk A ya kan, dari produk B, dari produk C. Nah, jadi dari suatu budget baik itu produk A, produk B dan juga uh, produk C gitu kan, maka akan dapat diketahui masing-masing varian per produknya. Nah, kalau misalnya produk A, nah berapakah laba perpajaknya? Nah, laba perpajaknya misalnya 30. Artinya didapatkan varian yang unfavorable, yang tidak menguntungkan dari produk A. Begitu juga produk B 40, begitu juga produk C sebesar 70. Jadi dengan demikian bisa disimpulkan ya bahwasanya produk C ya itu memberikan profit yang lebih besar dibanding dengan produk B, apalagi dengan produk C ya kan, karena dari hasil analisa variannya aja terlihat ya itu produk A-nya negatif 30 ya, sedangkan produk B 40, sedangkan C 70. Jadi dengan kata lain dari keseluruhan demikian dari seluruh produk maka tetap didapatkan 80 sebagai suatu varian yang menguntungkan evaluasinya ya. Tapi dapat dapat informasi juga ya produk A ini menghasilkan varian yang negatif. Nah, selain dari budget seluruhnya, harganya juga ya. Jadi selling price varian dianalisa. Jadi bagaimana caranya menganalisa selling price? Nah, caranya adalah menganalisa volumenya, kemudian harga per unitnya, kemudian budget per unitnya, ya kemudian aktual per unitnya dan dapatlah variannya apakah favorable atau juga favorable. Jadi yang namanya favorable itu varian yang menguntungkan, sedangkan yang unfavorable varian yang tidak menguntungkan. Dari sisi harga, maka produk A itu tadi udah terbukti kan bahwasanya unfavorable sebesar 10. Produk B ya itu favorable 10. Sedangkan produk C unfavorable sebesar 75. Nah, begitu juga untuk sales mix dan juga volume varian ya. Jadi produk campuran ya penjualan campurannya baik produk A, produk B atau juga produk C maka akan menghasilkan aktual volume lebih besar dibanding dengan budgetnya ya sebesar 300. Jadi dapat varian yang selisihnya sebesar 150. Nah, jadi ini merupakan analisa varian campuran ya. Nah, selain analisa varian campuran, maka yang dilakukan itu adalah eh, bagaimana mengkalkulasi market penetration ya atau juga menghitung volume industri atau juga market penetration. Nah, jadi market penetration di sini variannya dihitung ya, ini price varian, ya ini mix varian, total varian dan dapat juga total ya. Jadi dari baik itu produk A
produk B maupun juga produk C itu revenue varian dari sebuah produknya sebesar 75 gitu ya. Artinya eh, analisa varian dari sebuah produk ini terutama di bulan Januari gitu ya. Ini menghasilkan revenue varian yang menguntungkan, masih menguntungkan ya 75. Kecuali di sini revenue variannya negatif gitu ya. Maka baik produk A maupun juga produk B, produk C harus ditutup ya atau juga harus diganti ya dengan produk lain. Kenapa tidak terjual? Nah, pada akhirnya kan kesimpulannya ke sana ya analisa varian ini. Nah, untuk itu market share ya analisa pangsa pasar dilakukan dengan cara antara actual sales ya dikurangi dengan industri volume ya kan, kemudian juga ditambah ya budget market penetration dan juga budget unit contribution. Nah, itu ya. Selain itu juga analisa varian bukan hanya pangsa pasar tetapi juga beban ya. Jadi analisa beban meliputi fixed cost dan juga variable cost. Ya, jadi biaya variabel dan juga biaya tetap dicari selisihnya ya, selisih variannya. Contoh contoh eh, bagaimana menghitung fixed cost dan juga variable cost. Nah, ini sebagai berikut gitu ya. Jadi ini dari suatu produk, produk A, produk B, produk C, di mana market share-nya produk A itu menguasai 12%, produk B itu 20%, produk C itu 6% gitu ya. Jadi dari masing-masing dari produk tersebut ya pangsa pasarnya terlihat produk B lebih banyak terjual dibanding dengan produk produk C gitu kan atau juga produk A. Nah, dari sisi anggaran gitu kan harapannya. Tetapi dari sisi pasarnya ya faktanya bahwasanya memang benar ya 20% ini dan ternyata produk C 15% dan sisanya produk B ya produk A 10% ya. Jadi ini aktualnya. Jadi selisihnya terdapat bahwasanya produk B itu tidak menghasilkan varian apa-apa dari pasar dan produk C itu menghasilkan sebesar 108. Sedangkan produk A negatif variannya ya. Nah, inilah kegunaan dari analisa varian ya. Jadi bisa dilakukan pada market share ya. Selain itu juga fixed cost ya. Jadi fixed cost-nya terlihat bahwasanya biaya tetap itu sama ya, 75-75 ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik sekalian. Jadi dengan kata lain inilah ya, yang perlu kita lihat skemanya tadi ya, bahwasanya analisa varian itu bisa dilakukan ya pada manufacturing cost ya, non manufacturing cost ya, kemudian juga sales. Oke. Ya, berikutnya kita lihat adalah jadi kesimpulannya adalah summary variannya. Di sini menunjukkan ada beberapa varian-varian ya yang dapat diringkas ya sebagai suatu laporan manajemen dan kemungkinannya menunjukkan bahwasanya hal yang mendasar dari jumlah itu dapat ditelusuri dengan mudah ya ke masing-masing lampirannya serta masing-masing dari penyajiannya menunjukkan jumlah ya dan juga selisih varian ya. Nah, saya kira ini analisa variannya cukup apa ya, udah bisa semua lah ya, tidak ada masalah. Dan inilah dia summary reportnya ya dari bulan Januari, baik itu dari sisi apa ya, baik itu dari sisi revenue ya, kemudian dari sisi variable cost ya, dan tersaji sebagai berikut. Kemudian juga untuk analisa varian di sini, jadi kita berfokus pada perbandingan antar waktu juga, time period. Jadi untuk analisa time period ya dari anggaran bulan Januari ya anggaran bulan Februari ya berapa budget berapa actual sampai pada bulan Desember. Nah, itulah disebut dengan time period comparison ya analisa varian itu dilakukan. Selain itu juga difokuskan pada margin, gross margin, laba kotor ya, analisa laba kotor. Nah, jadi analisa laba kotor di sini yaitu perbandingan yang menunjukkan apa ya, masing-masing dari unit price dan juga manufacturing cost. Dan dalam hal ini standar evaluasinya adalah ya kita kalau kita mau menganalisa varian, maka yang harus dilakukan evaluasi adalah
yaitu menentukan standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau disebut dengan predetermined standard ya, atau juga budget budget yang sudah ditentukan. Maka disinilah kita perlunya menghitung secara hati-hati gitu ya. Sejauh mana ada basis perhitungannya di sini sehingga nantinya bisa dibandingkan dengan actual performance in many company. Selain itu juga evaluasi standarnya dilakukan dengan melakukan perbandingan historical cost. Jadi historical cost di sini adalah membandingkan ya eh, standar-standar yang dalam hal ini dalam bentuknya berupa dua perbandingan ya, yaitu perbandingan harga standar. Selain itu juga eksternal standar. Nah, jadi eksternal standar sebagai alat untuk mengukur pertanggungjawaban sejauh mana dalam suatu industri ya. Dan juga analisa lainnya adalah full cost system. Jadi jika perusahaan menggunakan full cost system, maka baik itu variabel atau juga biaya variabel termasuk di dalamnya inventory, maka ini adalah biaya standar. Ya, jadi full cost system mencakup hal itu. Jika persediaan akhir dianggap lebih tinggi, ya maka masing-masing dari biaya tetap itu dalam satu periode itu lebih rendah ya alirannya dibanding dengan biaya penjualannya. Dan selain itu juga analisa varian yang selain dari full cost yaitu jumlah total ya amount detail. Nah, jadi amount detail ini juga perlu dilihat ya atau juga bagian dari subjek analisa varian. Selain itu juga adalah engineer and juga discretionary cost. Jadi engineer and discretionary cost ini hal yang mendasar yang berbeda dari analisa varian di mana setiap varian yang menguntungkan secara biaya engineering itu biasanya mengindikasikan sebagai suatu kinerja yang membaik ya kan? Akan tetapi tergantung ya pada sudut pandang subjek ya atau juga kualifikasi atau juga kuantifikasi pengantarannya ya. Nah, ini juga harus dilakukan perbandingan. Nah, begitupun yang namanya analisa varian di sini punya keterbatasan ya. Nah, ada tetap keterbatasannya. Nah, keterbatasannya adalah ya analisa varian memang cukup kuat, tetapi juga memiliki keterbatasan, di mana keterbatasannya adalah keterbatasan mengidentifikasi yang terjadi ya ketika varian itu digunakan. Nah, dah banyak dalam hal ini analisa varian terutama terutama akan menghasilkan varian yang tidak menguntungkan dari biaya pemasaran misalnya. Kenapa? Ya karena dalam analisa biaya pemasaran uh, ada timbul yang namanya ya biaya promosi penjualan ya. Jadi biaya promosi penjualan itu cenderung tinggi, akan tetapi belum tentu menghasilkan penjualan yang tinggi. Maka analisa varian terbentur pada hal itu. Nah ini ya, jadi ada benturan dengan sales promotion expense. Itu kelemahan dari analisa varian. Selain itu juga permasalahan yang lain ya, adalah statistical quality control. Nah, ini keterbatasannya. Ya, kenapa statistical quality control? Ya, karena di sini uh, masalah relevansi. Ya, sejauh mana masing-masing dari unit tadi itu menyajikan secara konsep ya manfaat ya untuk mengkoreksi permasalahan untuk diinvestigasi. Maka dalam hal ini tindakan manajemen yang dilakukan adalah uh, bahwasanya the monthly profit report should contain no major surprise. Nah, jadi masing-masing dari laporan bulanan ya itu harus mengandung uh, apa ya no major surprise ya. Artinya informasi yang signifikan ini harus dikomunikasikan ya. Dikomunikasikan secara tepat antar personel satu dengan lainnya sehingga analisa varian ini tidak sifatnya subjektivitas ya. Jadi formal pelaporan ini mengacu pada yang diacu oleh manajer dan bersumber pada informasi yang disajikan ya. Dan selain itu juga bahwasanya perlu gambaran ya, gambaran secara menyeluruh, kemudian subordinate manager ya untuk mengkoreksi
hal-hal hal-hal yang lainnya yang perlu ditandai. Nah, jadi kesimpulannya ya dari topik ini adalah summary-nya bahwasanya manajer unit bisnis itu akan melaporkan ya kinerja keuangannya kepada senior manajer secara reguler ya. Biasanya akan dilaporkan secara bulanan dan formal pelaporannya mencakup perbandingan ya antara aktual revenue ya dengan uh, biayanya dalam suatu bentuk anggaran. Dan perbedaannya itu akan menghasilkan varian. Jadi perbedaannya itu disebabkan karena adanya dua jumlah yang dianalisa dalam beberapa level secara detail ya. Dan analisa mengidentifikasinya disebabkan analisa varian di sini merupakan atribut ya bagian secara menyeluruh dari laporan laba rugi. Nah, itulah dari analisa kita ya atau juga pembahasan kita di chapter 10 ini. Mungkin adik-adik sekalian ada yang mau kita diskusikan, dipersilakan. Sudah dapat apa ya itu ya? Sudah dapat summary di sini. Sony Putri, Sonya, oke ya. Iya, Prof. Ya, baik. Dan nantinya kita format UASnya dalam bentuk paper ya. Udah disampaikan kemarin. Belum ya? Baik, nanti saya komunikasikan melalui WhatsApp ya untuk kita publish untuk nilai UASnya ya terkait dengan topik kita ini. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita. Kalau tidak ada pembahasan lagi, ya saya kira itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Prof. Siang, Prof. Terima Terima kasih, kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Videonya saya share ya. Jadi, makasih boleh meninggalkan ruangan.